Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 2, Tuhanku bila hati kawanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 20 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Dan jadi hosomomu dongamu di bagasa rohamu, ala ikon marsipai woto tu dongamu, asa unang mania dosa ho ala ibadah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang disampaikan oleh firman ini adalah kesalahan atau dosa tidak boleh dibiarkan. Mengapa demikian? Saudaraku, kejahatan berdampak di dua sisi, baik pelaku maupun penderita. Bagi pelaku, ia akan mencari kejahatan lain untuk menutupi atau melegalkan kejahatan sebelumnya. Demikianlah seterusnya terjadi. Satu kejahatan memunculkan kejahatan-kejahatan baru. Bagi penderita atau objek, kejahatan yang diperbuat orang lain atas dirinya akan menghadirkan kebencian, dendam, dan pembalasan. Karena itulah Allah menginginkan setiap kesalahan atau kejahatan harus segera diselesaikan. Pelaku harus disadarkan bahwa tindakannya salah. Karena itu, tegurlah dengan berterus terang. Jangan disimpan dalam hati. Ampunilah kesalahannya dan segeralah berdamai. Objek juga harus membereskan dirinya agar tidak mendatangkan dosa dalam dirinya. Tegurlah saudaramu dalam kasih agar ia sadar akan perbuatannya. Sekaligus ampunilah kesalahannya. Dengan demikian, kesalahan dihentikan dan kekecewaan tidak menjadi akar pahit, dan persaudaraan yang rukun boleh menjadi nyata. Saudaraku, berterus terang menegur akan membebaskan pelaku dan penderita. Penderita kesalahan dibebaskan dari dendam. Pelaku kejahatan sadar dan memperbaiki dirinya. Harus diperhatikan bahwa teguran dan nasihat harus dilandasi kasih. Menegur bukan untuk mempermalukan, namun untuk membawa kembali kepada jalan yang benar. Tegurlah seorang dengan kasih. Jangan menegur di depan orang banyak. Tegurlah secara empat mata dengan bahasa yang santun. Jangan biarkan saudaramu menikmati kesalahannya. Ingatlah
lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Mengampuni atau memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi siapapun yang dapat mengampuni adalah orang yang kuat menanggung segala sesuatu dalam kasih, sekaligus meniru dan meneladani Allah di dalam Kristus Yesus yang berkorban untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk napas kehidupan dan hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami mohon Tuhan melindungi, menyertai dan memimpin setiap kami dalam setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami. Tuntun dan kuasai hati dan pikiran serta langkah kami ya Bapa di sepanjang hari ini agar ikut jalan Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Lindungi kami ya Bapa di dalam kasih-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa dan izin serta berkat Tuhan, apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini akan berhasil menjadi sukacita bagi kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Berkati jemaat Tuhan di dalam pengobatan dan pemulihan kesehatannya. Tuhan nyatakan kesembuhan dan kesehatan yang baik di dalam diri mereka melalui obat-obatan, istirahat, bahkan makanan dan minuman yang mereka terima. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tor-tor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini.
Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.